Mari kita tundukkan kepala, kita mohon penyertaan Roh Tuhan yang kudus memimpin kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur padamu Tuhan. Dalam ibadah ini kembali Engkau akan menyapa kami melalui pembacaan dan perenungan firman. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini, dan kami memohon Roh-Mu yang kudus yang telah menginspirasi para penulis Alkitab untuk menyampaikan maksud isi hati Tuhan. Kiranya menolong kami supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dimampukan untuk memahaminya dan juga untuk melakukannya. Sertai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, dan sertai setiap kami umat-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini dengan tema upah pemberita Injil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 18. Dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah aku orang merdeka? Bukankah aku rasul? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul, sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri yang seiman dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk tidak bekerja mencari nafkah? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur tanpa memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba tanpa minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata demikian? Sebab dalam hukum Musa tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu orang yang membajak tanah harus membajak dalam pengharapan, dan orang yang mengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebihankah kalau kami menuai hasil duniawi dari kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu dari kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Namun, kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami menimbulkan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Namun, aku tidak pernah menggunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab lebih baik aku mati daripada berbuat seperti itu. Sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab hal itu merupakan keharusan bagiku.
Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Namun karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang dipercayakan kepadaku. Jika demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahkan aku tidak menggunakan hakku sebagai pemberita Injil. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Apa kabar? Baik. Ya, semoga kita baik-baik saja ya Bapak Ibu. Tapi apapun keadaan kita bersyukur karena hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah raya Minggu. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ada sebuah lagu sekolah Minggu yang mungkin Bapak Ibu mungkin tahu ya, atau bahkan yang dulu sekolah Minggu Bapak Ibu masih hafal. Kalau Bapak Ibu masih hafal, nanti boleh lanjutkan lagu ini. Ya, saya nggak bisa nyanyi, tapi saya coba bernyanyi. Ya, lagunya begini Bapak Ibu. Apa yang dicari orang? Ya, pinter ya. Uang ya Bapak Ibu ya. Kalau dilanjutkan, apa yang dicari orang pagi, siang, malam, petang, itu uang ya. Uang yang dicari. Oke. Bait kedua Bapak Ibu mengatakan begini. Siapa yang dicari Tuhan? Wah, mantap. Ya. Siapa yang dicari Tuhan pagi, siang, malam, petang? Saya. Kenapa saya Bapak Ibu? Kenapa kita? Ya. Karena kita orang berdosa. Tuhan tidak ingin kita orang berdosa binasa dalam keberdosaan kita. Maka Tuhan cari, Tuhan selamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tema kita upah pemberita Injil. Orang bekerja Bapak Ibu pada umumnya untuk mendapatkan upah. Baik upah itu bisa berupa uang, yang tadi kita bilang apa yang dicari orang itu uang. Atau upah itu bisa berupa pengakuan, bisa penghargaan, bisa penerimaan, yang membuat Bapak Ibu dengan upah itu kita merasa berharga, kita diterima, kita merasa aman. Bapak Ibu, pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang melayani Tuhan sebagai pemberita Injil? Kalau bekerja, ya kita mendapat upah uang. Apakah Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu wajar jika seorang pemberita Injil menerima upah dari pelayanannya? Wajar nggak Bapak Ibu? Wajar ya. Kalau nggak ada upah gitu ya, nggak ada uang, ya semua orang butuh uang. Saya nggak berdiri di sini Bapak Ibu ya, mungkin saya sudah bekerja yang lain gitu ya. Tapi pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, apakah pemberita Injil hanya semata-mata mencari uang atau mencari upah dalam hidupnya? Adakah yang menjadi upah sejati bagi seorang pemberita Injil?
Kalau hanya sekedar upah, uang yang adalah fana, lalu untuk apa pemberitaan Injil dan untuk apa yang memberitakan Injil? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perikop yang kita baca di dalam 1 Korintus 9 ayat 1-18 tadi, Rasul Paulus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan mengacu pada keteladanan dirinya sebagai pemberita Injil. Pada perikop ini Bapak Ibu, Paulus bukan hanya hendak menegaskan tentang hak seorang pemberita Injil, tetapi Paulus juga mau menekankan pentingnya memiliki hati yang mengasihi dan motivasi yang murni dalam pemberitaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perikop ini bagian dari surat Paulus kepada jemaat Korintus. Dan jemaat Korintus, kalau Bapak Ibu perhatikan di pasal-pasal pertama, kita akan dapati bahwa jemaat ini adalah jemaat yang terpecah belah. Karena di dalam jemaat itu ada golongan Paulus, ada golongan Apolos, ada golongan Kristus dan sebagainya. Lalu di dalam keterpecahan itu Bapak Ibu ada orang-orang yang meragukan otoritas Paulus sebagai rasul. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 1-3, Paulus mempertanyakan, bukankah aku rasul? Memang bagi ada orang yang menganggap aku bukan rasul, dan seterusnya. Pasalnya Bapak Ibu, orang yang meragukan kerasulan Paulus ini karena mereka melihat beberapa guru Kristen di Korintus, orang yang memberitakan Injil, mereka menerima upah dari jemaat. Mereka mendapatkan hasil kerjanya. Tapi Paulus tidak, Bapak Ibu. Paulus tidak mendapatkan yang disebut upah itu. Dia melayani, tetapi hidupnya ditunjang dari pekerjaan yang lain. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Korintus adalah kota kosmopolitan yang beragam penduduknya, agamanya, kepercayaannya, dan mereka adalah kota yang makmur. Di Korintus Bapak Ibu, filsafat dan retorika atau berpidato atau berkhotbah itu adalah pekerjaan yang sangat dihargai. Itulah sebabnya kalau mereka di dalam pekerjaan itu mengajar filsafat, berkhotbah, berretorika, maka kalau mereka mendapatkan nafkah dari pekerjaan itu dikatakan itu adalah yang terhormat. Tapi Bapak Ibu, Paulus mendapatkan nafkahnya bukan dari hasil pemberitaan Injil. Dia mendapatkan nafkahnya bukan karena dia mengajar. Paulus mendapatkan nafkahnya dari pekerjaan tangan sebagai pembuat tenda. Itu Bapak Ibu bisa lihat dalam Kisah Rasul pasal 18. Sehingga Bapak Ibu, sebagian orang memandang rendah Rasul Paulus ini karena dia bukan sebagai pengkhotbah dan menerima upah dari sana. Sehingga sebagian orang menganggap bahwa Rasul Paulus ini bukan rasul tetapi hanya pekerja kasar. Dia tenaga kerja, ya pada zaman ini Bapak Ibu itu mirip dengan pandangan sebagian orang yang menganggap bahwa bekerja sebagai guru misalnya, sebagai dosen itu lebih terhormat dibandingkan bekerja sebagai buruh misalnya.
Ada yang menganggap itu. Padahal Bapak Ibu, pekerjaan itu semuanya adalah terhormat dan baik. Tapi masih ada orang yang beranggapan begitu. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, menjawab persoalan ini, Paulus menegaskan yang pertama bahwa dirinya adalah rasul. Di ayat 1 sampai 3 Paulus katakan, bukankah aku bertemu dengan Yesus? Bukankah aku memberitakan Injil dan engkau jemaat Korintus adalah hasil pemberitaanku? Aku punya otoritas untuk memberitakan kabar baik dan memberitakan keselamatan. Itulah sebabnya kata Rasul Paulus, aku adalah rasul, dan sebagai rasul Paulus katakan sebenarnya ia berhak menerima yang namanya upah itu. Ia berhak menerima nafkah dari pelayanan itu. Karena dia adalah rasul dan ia memberitakan Injil. Bapak Ibu, hak ini ditekankan oleh Rasul Paulus, ya, bahwa seorang pemberita Injil berhak mendapatkan upahnya itu dengan menggunakan sebuah analogi atau ilustrasi. Hal ini seperti tentara. Dalam pekerjaannya ia mendapatkan upah dari negara. Seperti petani, dalam usahanya ia mendapatkan hasil dari tani itu, dan sebagai gembala ia akan mendapatkan penghasilannya dari penggembalaan domba itu. Bahkan Paulus katakan hal ini juga diatur di dalam kitab Taurat. Dalam kitab Ulangan yang ia kutip dikatakan, jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Kalau yang bekerja itu sebetulnya berhak mendapatkan makan di sana. Paulus tekankan lagi, mereka yang melayani tempat kudus dan mezbah mendapatkan penghidupan dari tempat kudus itu dan dari mezbah itu. Itu mau mengatakan Bapak Ibu, memang seorang pekerja, seorang pemberita Injil berhak mendapatkan upahnya. Dan itu juga ditekankan dalam pengutipan dari ucapan Yesus sendiri, pekerja patut mendapatkan upahnya. Tapi Bapak Ibu, Paulus katakan meskipun berhak, meskipun Paulus punya hak sepenuhnya untuk menerima nafkah atau upah itu, Paulus memilih untuk tidak memakai haknya. Dia memilih untuk tidak menerima upah itu. Pertanyaannya, mengapa Bapak Ibu? Bukankah enak kalau terima upah? Dan kita juga tadi menyanyikan yang kita cari siang malam pagi petang itu uang, upah. Tapi Paulus menolak. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita perhatikan bacaan kita Bapak Ibu, ia menolak karena agar ia tidak menjadi batu sandungan atau rintangan bagi pemberita Injil. Itu ada di ayat 12 Bapak Ibu. Sehingga dengan begitu pemberitaan Injil tidak membebani orang yang percaya kepada Kristus. Apalagi mungkin ia melayani jemaat yang miskin di mana ia tidak bisa membayar jaminan hidup untuk pekerja. Itu menjadi bukan halangan bagi Paulus untuk tetap memberitakan. Paulus menolak haknya Bapak Ibu agar ia dapat memberitakan Injil dengan leluasa tanpa beban. Agar Bapak Ibu pelayanannya tidak dikendalikan oleh uang, atau tepatnya oleh orang yang merasa memiliki uang. Bapak Ibu, di dalam jemaat ternyata dari dulu zaman Paulus sampai hari ini, kadangkala ada orang-orang yang merasa memiliki uang, merasa dirinya kaya, lalu Bapak Ibu ia ingin mengendalikan pelayanan. Dia ingin semua keinginannya, semua maunya dituruti.
Kalau tidak bagaimana? Ngambek. Kalau tidak, ia akan marah. Ia tidak peduli lagi pada pelayanan gereja dan mungkin saja persembahannya ia akan tahan. Dan tidak jarang Bapak Ibu, dia akan pindah gereja, lalu dia support gereja dengan dana dan dia mau mengatakan, lihat, uang bisa mengendalikan. Bapak Ibu, Paulus tidak menggunakan haknya agar dalam pelayanannya ada sebanyak mungkin orang dapat menerima keselamatan, karena ia dapat melayani dengan bebas, kapanpun, dimanapun, dalam segala kesempatan ia dapat melayani dan memberitakan Injil itu. Pada ayat 19 Bapak Ibu, Paulus katakan, sekalipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba untuk semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Karena Paulus ingin menjangkau banyak orang yang berdosa, yang dicari oleh Allah itu. Karena Allah ingin semua orang diselamatkan. Bapak Ibu, hal yang lain, Paulus menolak haknya karena ia melihat bukan semata-mata upah dalam arti finansial, tetapi ia ada melihat upah rohani. Bahwa memberitakan Injil tanpa upah itu, Paulus rasakan itu memberikan rasa kepuasan rohani, karena ia ternyata dipercaya oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Dia mengalami kepuasan rohani karena ia dipercaya untuk membagikan kabar keselamatan bagi semua orang. Itu menjadi sebuah kepuasan batin bagi Paulus. Bagi Paulus, Bapak Ibu, memberitakan Injil itu adalah suatu kehormatan. Dia dipercaya padahal dia bukan apa-apa. Bahkan dia orang berdosa. Dia dipercaya menjadi rekan sekerja Allah. Jadi Bapak Ibu, bila dipercaya membawa kabar baik keselamatan bagi semua orang, bagi Paulus itulah upahku. Itulah upah bagi pemberita Injil, karena dipercaya, karena dianggap baik, dianggap terhormat, menerima pelayanan yang begitu besar. Itulah sebabnya di akhir perikop kita Bapak Ibu, ia katakan, kalau begitu apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Paulus memberitakan Injil tanpa upah karena sesungguhnya Paulus merasa berhutang keselamatan kepada semua orang. Karena ia menyadari jika ia yang jahat, jika ia yang pembunuh telah dikasihi, telah diselamatkan oleh Tuhan, maka mestinya semua orang bisa menerima kasih Tuhan dan semua orang bisa diselamatkan. Paulus merasa, saya yang berdosa, saya yang jahat, saya yang pembunuh yang seharusnya binasa, tapi saya diselamatkan. Kalau begitu semua orang mestinya bisa diselamatkan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ia katakan bahwa pemberitaan Injil adalah keharusan bagiku. Celaka aku, kata Paulus, jika aku tidak memberitakan Injil. Artinya Bapak Ibu, Paulus merasa dia adalah menjadi orang jahat kalau dia yang jahat diselamatkan, tetapi dia membiarkan orang lain binasa tanpa mendengar pemberitaan Injil. Betapa jahatnya saya, betapa egoisnya saya. Dan itulah sebabnya ia katakan, celaka aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bapak Ibu, selain upah Paulus sebagai pemberita Injil, selain tadi,
adalah kehormatan, Paulus melihat juga di dalam pemberitaan Injil ia mendapatkan upah, yaitu ada sukacita dalam hidupnya ketika ia melihat ada orang-orang berdosa yang diselamatkan, yang bertobat, yang menerima pemberitaan Injil itu. Itu membawa sukacita bahwa ternyata bukan saja dirinya yang diselamatkan, tetapi orang lain juga. Bapak Ibu, William Carey, seorang misionaris dan pembuat sepatu dari Inggris. Dia pergi ke India untuk memenangkan jiwa. Sebelum ia berangkat, Bapak Ibu, ia bekerja mengumpulkan dana dengan membuat sepatu untuk membiayai kerinduannya untuk memenangkan orang-orang yang belum mengenal Kristus di India. Dan ketika ia sampai di sana, Bapak Ibu, ia melayani, ia bekerja sebagai pekerja pabrik untuk menopang kebutuhan hidupnya. Dan sementara itu ia menerjemahkan Alkitab ke dalam 40 bahasa lokal di India. Dan itu ia lakukan bertahun-tahun lamanya. Lalu apa upahnya Bapak Ibu? Dia orang sederhana saja, hanya cukup untuk kebutuhan dirinya. Upahnya adalah dia merasakan sukacita yang besar ketika melihat orang-orang di sana kemudian membaca Alkitab, kemudian menjadi percaya, dan ia melihat gereja bertumbuh di sana. Dan sukacita itu ia katakan luar biasa. Itulah upah pemberita Injil. Bapak Ibu, ada seorang Kristen yang sengaja pergi ke Timur Tengah. Dia seorang dokter, dan di Timur Tengah, di negara yang sangat tertutup terhadap pemberitaan Injil, Bapak Ibu, ia tidak diutus oleh gereja. Dia hanya diliputi kasih, mengasihi Tuhan dan mengasihi orang-orang yang belum diselamatkan. Lalu dia bekerja sebagai dokter di sana. Dia menghidupi dirinya dengan upah sebagai dokter. Tetapi di dalam pelayanannya, Bapak Ibu, dia selalu membawa kabar baik bagi setiap pasien yang dia layani. Dan dalam kesempatan-kesempatan tertentu ia bersaksi kepada rekan-rekan dokter tentang siapa Yesus, siapa Nabi Isa. Dan itu ia lakukan di dalam seluruh hidupnya. Dan banyak orang-orang seperti itu Bapak Ibu. Orang-orang ini melayani seperti Paulus. Dia seperti pembuat tenda yang menghidupi dirinya. Dia tidak meminta dana gereja atau sponsor untuk melayani pelayanan pemberitaan Injil atau misinya. Tetapi ia menggunakan profesi itu untuk membuka jalan agar Injil tidak dihalangi, Injil boleh sampai kepada orang-orang yang sekalipun tertutup terhadap Injil. Bapak Ibu, seorang guru matematika di sekolah negeri yang dulu waktu saya bersekolah tidak ada guru agama Bapak Ibu. Tetapi guru matematika ini aktif menyediakan waktu memimpin pemahaman Alkitab bagi murid-murid Kristen. Karena ia ada kasus seorang siswa menyeberang ke agama lain. Ia menjadi terbeban. Lalu tanpa ada yang membayar dia harus menyediakan waktu lebih lagi, dan ia membina murid-muridnya untuk bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Ia memanfaatkan profesinya sebagai guru, sebagai jembatan agar Injil terus diberitakan, Injil terus bertumbuh, orang-orang yang mengenal Injil boleh mengenal keselamatan dan membagikan keselamatan terus-menerus. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mengapa mereka melakukan ini? Tadi agar Injil tidak dihalangi.
Justru ketika dalam pelayanan itu, Bapak Ibu, di dalam profesi masing-masing, pelayanan mereka justru lebih diterima, Bapak Ibu. Mungkin saja kalau ada label pendeta masuk sekolah, mungkin akan ditolak. Atau sebagai misionaris masuk ke rumah sakit, dia tidak akan diterima. Tetapi melalui itu dia bisa terus memberitakan Injil. Orang-orang ini meneladani Paulus bekerja dengan tangan sendiri untuk tidak membebani orang lain. Penghasilannya di dalam profesi masing-masing itu dipakai untuk menjadi tangan Allah yang menjangkau orang-orang yang berdosa. Mereka, Bapak Ibu, adalah yang dimotivasi oleh kasih di dalam hidupnya. Pelayanannya adalah respon atas anugerah Allah yang telah ia terima. Dan kasih Allah yang ia terima di dalam Kristus itu melahirkan pelayanan yang didasari oleh kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Pelayanannya bukan kewajiban. Pelayanannya bukan semata-mata tugas yang harus, tetapi pelayanan yang dilakukan dengan cinta. Karena Tuhan mencintai saya dan saya mau mencintai sesama supaya mereka pun mengalami cinta Tuhan. Bapak Ibu, Paulus pun menyatakan hal ini dalam pelayanannya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15. Paulus katakan begini, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Paulus mau melayani itu karena kasih Kristus menguasai. Kita yang sudah ditebus, Bapak Ibu, kita juga sebetulnya hidup bukan untuk diri sendiri. Kita semua yang telah ditebus sesungguhnya kita dipanggil untuk memberitakan Injil melalui hidup kita masing-masing, Bapak Ibu. Kalau dari bacaan ini, Bapak Ibu, ada dua pilihan untuk menjadi pemberita Injil. Pilihan pertama, Bapak Ibu, untuk menjadi pemberita Injil, yaitu pemberita Injil yang menerima hak, atau dalam istilah ini upah. Yaitu dengan cara apa, Bapak Ibu? Dengan menjadi rohaniwan. Kalau Bapak Ibu mau menjadi pemberita Injil dan menerima haknya sebagai pemberita, silakan Bapak Ibu berdaftar untuk jadi rohaniwan. Kita seringkali di gereja ini, Bapak Ibu, membuat kesempatan yang mau menjadi pemberita Injil sepenuh waktu. Sehingga Bapak Ibu, mereka yang mau melayani sepenuh waktu, ya, tidak boleh bekerja sebagai profesi yang lain, maka ia menerima upah itu. Dalam istilah gereja, Bapak Ibu, namanya bukan upah, tetapi JHP, jaminan hidup pengerja. Kalau upah diberikan di akhir setelah kerja, kalau JHP di awal. Kenapa? Karena kita secara teologis, Bapak Ibu, kita menerima dulu berkat Tuhan, kita diselamatkan dulu, baru kita diutus bekerja. Seperti itu konsepnya. Jadi JHP itu diberikan. JHP, Bapak Ibu, itu bukan upah. Ya Bapak Ibu boleh, oh itu upah sama, oke lah nggak apa-apa. JHP itu bukan upah karena JHP cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau upah mungkin bisa melebihi itu. Ya. Kalau yang menerima JHP, Bapak Ibu, ya karena memenuhi kebutuhan hidup, maka jangan berharap kalau jadi pemberita Injil yang menerima upah atau JHP ini, Bapak Ibu ingin jadi kaya. Nggak bisa, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingin jadi kaya, saya kasih pilihan kedua.
Pilihan kedua, Bapak Ibu bisa menjadi pemberita Injil, tent maker seperti Paulus. Memang Paulus nggak kaya ya Bapak Ibu ya, atau mungkin juga kaya ya. Saya tidak dapat berita itu ya, laporan itu di Alkitab. Kita bisa menjadi pemberita Injil seperti Paulus, seperti William Carey, seperti dokter, bahkan seperti guru, atau apapun profesi kita Bapak Ibu, kita bisa menjadi pemberita Injil di mana saja Tuhan menempatkan kita. Kita tidak bergantung pada upah atau JHP tadi. Kita bisa leluasa memberitakan Injil di mana saja. Bapak Ibu bisa menjadi pemberita Injil ketika di rumah. Nggak perlu pendeta atau pemberita Injil yang menerima JHP itu harus ke sana. Kita bisa menjadi pemberita Injil melalui kasih kita terhadap anggota keluarga yang lain. Kita bisa menjadi pemberita Injil ketika kita mau mengampuni pasangan kita atau anggota keluarga kita yang mungkin menyakiti kita, supaya dia melihat ada Kristus yang mengampuni di dalam diri kita. Kita bisa menjadi pemberita Injil di rumah dengan menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang di rumah kita. Kita Bapak Ibu bisa menjadi pemberita Injil di tempat pekerjaan kita, seperti dokter yang saya sebutkan, seperti guru, atau profesi lainnya. Kita bisa melayani di tempat kerja kita dengan menjadi teladan. Kita melayani dengan kejujuran. Kita bisa melayani dengan membawa pengaruh rohani. Hidup di dalam kebenaran. Orang-orang akan lihat siapa diri kita. Dan kita sedang mencerminkan Kristus yang menyelamatkan hidup kita kepada mereka. Kita Bapak Ibu bisa menjadi pemberita Injil di tengah-tengah masyarakat. Melalui interaksi dan kehadiran kita, kepedulian kita, kesaksian hidup kita di tengah-tengah lingkungan, tetangga, RT setempat, sehingga mereka mengenal kita sebagai orang Kristen. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Paulus menutup penjelasan pasal ini dengan kalimat yang paradoks. Upahku adalah memberitakan Injil tanpa upah. Artinya Bapak Ibu, upah terbesar sebagai pemberita Injil bukanlah dari manusia. Upah terbesar akan datang dari Allah sebagai hak istimewa yang diberikan kepada kita untuk melayani dan menjadi saksi Tuhan dengan setia. Upah yang terbesar bisa kita alami ketika kita bersuka cita. Ketika ada orang lain yang begitu jahatnya tetapi ia bisa bertobat. Ada keluarga kita yang mungkin telah menyakiti kita, kemudian ia menjadi orang percaya dan menjadi orang yang ditransformasi hidupnya, menjadi orang yang bertanggung jawab. Kita akan bersuka cita. Allah menyelamatkannya. Bapak Ibu, biarlah pelayanan kita sebagai pemberita Injil, baik yang menerima JHP atau yang tidak tadi, itu lahir dari kasih kita kepada Allah dan kepada sesama. Dan biarlah upah kita yang terbesar adalah senyuman dari Bapa Surgawi yang berkata kelak kepada kita, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Amin.